Oke, Apple itu kan baru aja ngerilis line up iPad terbaru mereka untuk tahun 2024. Tapi, sebelum kalian memutuskan untuk membeli atau memilih iPad mana yang kalian beli untuk tahun ini, kalian harus consider ini dulu. Ini adalah iPad Pro M2 yang rilis pertama kali itu di tahun 2022 di bulan Oktober, dan tepat setahun kemudian di bulan Oktober juga gue baru aja membeli iPad Pro M2 ini. Jadi, kalau sekarang tuh umurnya udah 2 tahun kali ya. Benar nggak sih? Nah, kalau dibandingkan dengan versi sebelumnya, yaitu iPad Pro M1, secara desain memang nggak terlalu berubah banyak. Jadi kalian nggak bisa berharap, karena perubahannya itu cuma segini. Even di iPad Pro terbaru juga di tahun 2024 ini, perubahannya nggak terlalu signifikan, kecuali iPad Pro yang sekarang itu jauh lebih tipis dibandingkan iPad versi sebelumnya. Jadi, kalau alasan kalian membeli iPad Pro itu cuma karena desain, kalian mesti pertimbangkan ulang dulu. Tapi menurut gua, desainnya ini udah cakep-cakep aja, terus future proof juga, long last lah ya. Karena memang dilihat dari versi sebelumnya, iPad Pro juga nggak berubah banyak dari segi desain kan, even sampai sekarang. Tapi kalau misalnya kalian nanya gua lebih prefer membeli iPad Pro M2 dibandingkan iPad Pro M1 atau iPad Pro M4 atau 2024. Kenapa? Alasannya terutama karena harga. Walaupun secara harga iPad Pro M2 itu lebih mahal dibandingkan iPad Pro M1, tapi gue dapat M2 chipnya. Oh ya, by the way, ini varian Wi-Fi only 128GB dan 11 inch. Yang gue pilih yang warna silver nih, karena memang ada dua varian warna. Yang pertama itu silver dan kedua itu space gray. Nah, kalau alasan gue memilih silver, ya karena dengan timeline iPad Pro M2 ini keluar, space gray itu kayak banyak banget di semua device Apple. Jadi gue lebih memilih silver ya karena biar refresh aja sih sebenarnya. Tapi kalau masalah inch, gue rasa inch yang paling cocok buat gue itu adalah di 11 inch. Karena kalau misalnya mau dipegang di satu tangan juga itu masih terasa nyaman. Nggak kayak kegedean kayak lu megang nampan arisan gitu. Jujur aja, untuk penggunaan iPad di gua sejauh ini itu lebih sifatnya ke entertainment. Kayak misalnya gua nonton video gua sendiri di YouTube, atau video kreator lain juga, atau gua nonton film. Or kalau misalnya gua lagi senggang, gua biasanya main game di iPad ini. Di luar itu, kegiatan yang gua lakukan di iPad itu ya paling cuman untuk ngembangin skrip sebelum gua akhirnya membuat sebuah video. Nah, kalau misalnya gua mau buat skrip, ya gua tinggal attach aja keyboardnya. Yang pasti, iPad Pro M2 ini mau dipakai buat apapun juga sudah membuat kita lebih tenang, karena dengan chipset M2-nya itu yang Apple sendiri mengklaim kalau performanya meningkat 15% dibandingkan iPad Pro chipset M1. Apalagi dengan promotion display-nya yang punya kemampuan itu sampai dengan 120Hz. Membuat penggunaan iPad Pro M2 ini sejauh ini berasa lebih smooth dibandingkan iPad Pro versi sebelumnya atau bahkan iPad Air. Tapi kalau ditanya untuk productivity device, gua rasa gua masih belum terbiasa dalam menggunakan Stage Manager. Even kalau misalnya gua lagi menggunakan iPad Pro M2 ini sebagai productivity device gua biasanya menonaktifkan Stage Manager. Walaupun sebenarnya iPad ini cocok banget untuk dibuat multitasking karena memang ada beberapa fitur seperti split apps atau floating apps. Tapi untuk produktivitas gue sih jauh lebih memilih Samsung Tab yang gue punya, or bahkan gue menggunakan MacBook yang gue punya. Nah, kalau bicara upgrade lainnya dari iPad Pro M2 ini, paling cuman kamera ProRes-nya. Cuman ya ini sih nggak bakal kepake ya di gua, dan gua jujur aja belum pernah menggunakan kamera belakangnya dari iPad Pro M2 yang gua punya. Ya agak aneh juga sih, ngapain juga lu mau menggunakan iPad untuk merecord video, itu kayak agak ganggu gak sih? Nah, kalau misalnya kalian dari tadi menunggu gue menjelaskan sesuatu yang kalian belum tahu mungkin, atau lebih keren di iPad Pro M2 ini, ya gue rasa nggak bakal ada, karena memang tidak terlalu signifikan update dari versi sebelumnya ke versi M2 ini. Jadi overall yang mungkin bisa menjadi alasan yang tepat dalam memutuskan untuk membeli iPad Pro M2 ini adalah dari segi harga. Jujur aja, pas video ini dibuat tadi gue sempat mengecek harga iPad Pro 128 M2 ya, yang 11 inch Wi-Fi only itu di 11.999.000. Nah,
Ini nih yang cocok dijadikan alasan sebenarnya dibandingkan kalian beralasan untuk desainnya atau perubahan performa. Karena menurut gue juga belum pernah nge-push performa iPad Pro M2 gue itu sampai sejauh mungkin. Jadi gue rasa gue bisa bagi experience ini sebelum kalian akhirnya memutuskan untuk membeli iPad yang kalian mau. Gak usah takut juga dalam penggunaan iPad Pro ini sebagai device untuk productivity. Gua akan buat video lanjutan dari video ini yang akan ngebahas alternatif Magic Keyboardnya Apple. Nah, gua rasa kalian harus consider itu. Ya udah, paling gitu aja ya. Ini video singkat memang karena gua pengen ngebahas aja tentang iPad Pro M2 yang gua punya ini. Kalau misalnya kalian ada komentar, pertanyaan atau saran, silahkan dituliskan di kolom komentar di bawah. Mudah-mudahan video ini membantu ya kalian atau teman kalian di luar sana. Yaudah, gitu aja ya. Dan yang terakhir, like video ini kalau lo suka, subscribe kalau lo belum subscribe, and I'll see you in the next one. Peace. Lanjut part 2 ya.